Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatlis Andriani dengan NIM 202301030025. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai manajemen berbasis aktivitas atau biasa disebut dengan ABM. Nah, latar belakang dari ABM itu sendiri adalah permintaan akan informasi akuntansi manajemen yang lebih akurat dan relevan telah mendorong perkembangan manajemen berbasis aktivitas atau ABM. Nah, ABM ini adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba, yaitu fokus pada biaya berbasis aktivitas atau ABC dan analisis nilai proses. Untuk difokus pada biaya berbasis aktivitas atau ABC sendiri, yaitu untuk meningkatkan keakuratan alokasi biaya yang dengan menelusuri biaya berbagai aktivitas, kemudian ke produk atau pelanggan yang menggunakan aktivitas tersebut. Selanjutnya ada analisis nilai proses, yaitu menekankan analisis aktivitas untuk menetapkan mengapa aktivitas dilakukan secara lebih efisien dan menghapus aktivitas yang tidak memberikan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya ada meningkatkan nilai pelanggan. ABM sendiri bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan sebagai fokus utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, nilai pelanggan itu sendiri adalah selisih antara apa yang diterima pelanggan atau realisasi dan apa yang dikorbankan atau biaya. Satunya ada produk total atau total produk. Nah, seluruh manfaat baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang pelanggan terima dari produk yang dibeli. Selanjutnya ada pengorbanan pelanggan, meliputi biaya pembelian, waktu, dan usaha untuk mendapatkan dan mempelajari produk serta biaya purna jual atau penggunaan, pemeliharaan, dan penjualan kembali. Dari keduanya itu untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan, berarti pelanggan realisasi ini untuk pelanggan menurunkan pengorbanan pelanggan atau keduanya. Selanjutnya itu ada definisi dari Activity Based Management atau ABM sendiri. Nah, ABM itu adalah disiplin atau sistem yang terintegrasi yang dimana memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai yang diterima konsumen dan laba dari penyediaan nilai tersebut. Nah, ada beberapa pendapat ada beberapa pendapat, yaitu menurut Supriyono dalam Aprilien di tahun 2009, yang dimana ABM itu adalah disiplin yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai yang diterima konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut. Selanjutnya, menurut Hansen dan Mowen dalam Afrilianti di tahun 2009, ABM itu adalah sebagai pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Selanjutnya ada menurut Solikin di tahun 2007, menurutnya itu adalah ABM merupakan pendekatan manajemen yang berfokus untuk meningkatkan nilai yang diterima pelanggan, menentukan aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta meningkatkan aktivitas bernilai tambah dan mengurangi atau menghilangkan aktivitas tak bernilai tambah.
seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi ada beberapa tiga apa yang menurut para ahli. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas dalam ABM itu sendiri. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas untuk mencapai sasaran kerja dan tujuan untuk organisasi melalui proses perbaikan terus-menerus. Setiap aktivitas dalam biaya karena merupakan pengorbanan sumber daya. Nah, di sini ada dua, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Nah, kita ke aktivitas bernilai tambah terlebih dahulu, yaitu aktivitas yang memberikan manfaat lebih besar daripada pengorbanannya. Nah, contohnya teman-teman itu seperti riset pasar, merancang dan mengembangkan produk dan membuat bahkan menjual produk serta pelayanan purna jual. Selanjutnya ada aktivitas tidak bernilai tambah, yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tinggi bagi pelanggan dan harus dikurangi atau dihapuskan. Contohnya itu seperti pemeriksaan pekerjaan, pengerjaan ulang, memindahkan bahan baku, penjadwalan waktu tunggu, dan penyimpanan. Nah, itulah tadi aktivitas dalam ABM itu sendiri. Selanjutnya kita ke materi kategori penerapan ABM itu sendiri. Nah, menurut Cooper dan Kaplan mengelompokkan penerapan ABM ke dalam dua kategori teman-teman, yaitu ABM operasional dan ABM strategis. Nah, apa sih itu ABM operasional? Nah, ABM operasional itu sendiri berusaha meningkatkan efisiensi operasi dan tingkat penggunaan aset serta menurunkan biaya. Fokusnya ini adalah untuk melakukan sesuatu dengan benar dan melakukan aktivitas dengan lebih efisien. Nah, poin yang kedua yaitu ABM strategis. Nah, ABM strategis D ini berusaha meningkatkan permintaan akan aktivitas dan profitabilitas pada efisiensi aktivitas saat ini atau efisiensi aktivitas yang telah ditingkatkan. ABM ini sendiri strategis berfokus pada pemilihan aktivitas yang tepat untuk operasi perusahaan. Nah, ABM ini bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan kinerja usaha dengan menggunakan informasi berdasarkan aktivitas sumber dan mendukung penjualan. Selanjutnya itu ada beberapa poin, ada 5 poin dari output informasi dasar ABM. Nah, menurut Miller terdapat 5 output informasi dasar dari activity management, yaitu ada yang krusial untuk pengambilan keputusan manajemen yang efektif, yaitu ada 5 ya guys. Jadi yang pertama itu adalah biaya aktivitas dan proses bisnis, yaitu memberikan gambaran jelas tentang berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk setiap aktivitas dan proses dalam perusahaan. Yang kedua itu ada biaya aktivitas tidak ternilai tambah. Nah, yaitu mengidentifikasi dan mengukur biaya yang terkait dengan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan itu sendiri. Nah, poin yang ketiga yaitu pengukuran aktivitas berdasarkan kinerja perusahaan, yaitu menyediakan metrik untuk menilai seberapa baik sih aktivitas yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada biaya produk atau jasa yang akurat, yaitu memastikan bahwa biaya produk atau jasa yang telah kita hitung dengan tepat memungkinkan penetapan harga yang lebih baik dan analisis profitabilitas. Selanjutnya ada
Poin yang kelima atau yang terakhir ada mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan biaya manajemen mengelola dan mengendalikan biaya secara lebih efektif, seperti itu guys. Selanjutnya ada poin yaitu tujuan Activity Based Management atau ABM sendiri. Nah, tujuan ABM itu sendiri adalah meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan kepada konsumen sehingga dapat mencapai laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah. Nah, di sini ada 3 poin utama ya teman-teman, yaitu meningkatkan nilai pelanggan, yang dimana itu adalah memperbaiki nilai yang diterima oleh pelanggan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada meningkatkan laba, yaitu untuk memperbaiki laba dengan memperbaiki nilai pelanggan yang lebih baik. Dan yang poin ketiga itu adalah eliminasi aktivitas, yaitu tidak bernilai tambah, yaitu untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu dan menyebabkan biaya yang semestinya. Jadi teman-teman, ketiga tujuan ini sebenarnya adalah dapat dicapai dengan memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang ada pada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya materi manfaat dan keunggulan dari ABM itu sendiri teman-teman. Nah, ABM ini adalah memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, khususnya bagi pihak manajemen, dikarenakan teman-teman kemampuan ini dalam mengukur aktivitas proses dan aktivitas bisnis. Nah, yang pertama itu ada mengukur aktivitas proses, yang dimana mengidentifikasi bagaimana sih proses dan aktivitas bisnis bisa diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya itu ada proses berkesinambungan. Maksudnya itu adalah menyediakan cara untuk proses perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada menciptakan hubungan biaya nilai. Maksudnya itu menciptakan hubungan yang jelas antara biaya bisnis dan nilai yang diciptakan. Selanjutnya ada memperbaiki fokus manajemen. Maksudnya itu adalah mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas kunci pelanggan, dan metode untuk mempertahankan keunggulan bersaing perusahaan. Yang kelima itu ada fokus pada biaya penting. Nah, maksudnya itu teman-teman, yaitu memfokuskan perhatian perusahaan pada biaya-biaya yang nanti akan dibutuhkan agar lebih signifikan, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada melibatkan semua fungsi bisnis. Nah, maksudnya itu adalah menyertakan semua fungsi bisnis dalam suatu organisasi untuk pendekatan yang terintegrasi, teman-teman. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya bagi sebuah perusahaan, yaitu Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan manajemen yang komprehensif yang berfokus pada aktivitas untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas dengan mengidentifikasi dan mengelola aktivitas bernilai tambah serta mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah. Perusahaan juga dapat mencapai efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif. Nah, langkah selanjutnya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada identifikasi aktivitas kunci, yang dimana kita harus melakukan analisis mendalam mengenai apa sih yang harus kita identifikasi semua aktivitas dalam perusahaan, baik yang bernilai tambah maupun tidak, teman-teman. Selanjutnya ada fokus pada perbaikan berkelanjutan.
Kenapa? Karena ketika kita menggunakan informasi ABM ini untuk terus-menerus akan meningkatkan proses, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Nah, ada poin ketiga juga teman-teman, yaitu implementasi dari activity based management atau maksud saya di costing, activity based costing, yaitu kita harus menerapkan budget sendiri ini untuk mendapatkan alokasi biaya yang lebih akurat atau per aktivitas. Nah, selanjutnya ini ada integrasi yang strategis, yang dimana integrasikan ABM ke dalam perencanaan strategis untuk memastikan pemilihan aktivitas yang tepat mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, dengan demikian teman-teman, activity based management ini bukan hanya alat akuntansi, tetapi juga kerangka kerja yang strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bagi sebuah bisnis. Nah, itulah tadi materi mengenai manajemen berbasis aktivitas atau ABM sendiri. Semoga teman-teman memahami dengan materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.